Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan kepada saudara-saudari kita semua, khususnya kepada teman-temanku guru-guru SMA Galeri di mana kalian berada. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana penggunaan kuis dalam website e-learning SMA Galeri itu sendiri. Nah, untuk membuat kuis, ya langkah-langkahnya. Yang pertama tentu kita harus memasukkan username dan password kita ke dalam website. Nah, di sini saya sudah masukkan username dan password saya punya. Nah, setelah masuk di sini kita klik di kursus yang saya ikuti. Nah, di sini saya klik mata pelajaran informatika. Nah, setelah muncul tampilan desktop, di bagian konten ini, di bagian tengah ini kita akan membuat kuis. Yang pertama kita harus aktifkan atau hidupkan mode ubah. Kebetulan di sini saya sudah setting ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah ini, kita klik tambahkan sebuah aktivitas. Nah, setelah muncul ini kita cari di log kota di log ini tulisan kuis. Kebetulan kita ingin membuat kuis. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita menambah kuis baru. Jadi teman-teman lihat ada tanda merah seperti ini. Jadi kita arahkan kursor ke sini. Ini ada tulisan diwajibkan. Itu artinya kita harus wajib menulis. Nah, di sini misalnya kuis 2. Kuis 2. Ya, misal kuis 2 seperti itu. Kemudian di sini ya ini halaman perkenalan atau deskripsi. Nah, ini kita tulis di sini, ketik di sini artinya tulisan yang kita ketik di sini akan tampil di halaman dashboard baik di guru maupun di siswa. Misalnya kerjakan soal kuis ini dengan benar. Kemudian di sana kita kasih durasinya 1 minggu. Durasi pengerjaan 1 minggu. Itu artinya selama 1 minggu siswa itu boleh kerja. Waktu pengerjaan kuis 20 menit. Nah, misalnya seperti ini. Itu artinya kuis itu akan dikerjakan oleh siswa. Jadi durasinya 1 minggu terhitung hari ini sampai dengan minggu depan. Jadi lewat dari minggu depan berarti sudah tidak bisa dikerjakan. Dalam waktu pengerjaan kuis 20 menit. Jadi setelah mereka mengakses kuis itu, mereka kerja selama 20 menit. Nah, di sini ada tulis tampilan deskripsi di halaman kursus. Nah, di sini kita centang. Artinya tampilan ini akan tertulis di halaman dashboard guru atau siswa. Nah, ini kita aktifkan. Nah, misalnya di sini kita aktifkan. Nah, ini kuis dimulai, jadi kita mulai minggu ini. Ini waktu mulainya misalnya jam 7. Jadi dibuka mulai hari ini jam 7. Kemudian diakhiri kita centang di sini. Misalnya tutup tanggal 14 1 minggu.
sampai dengan jam 7 juga. Jadi kalau lewat dari 7.45 berarti sudah tidak bisa mengerjakan. Ya, time limit kita kasih 20 menit ya. Jadi selama 20 menit sesuai itu boleh mengerjakan. Nah, ini biar terus diubah. Kita langsung ke save dan kembali ke kursus. Nah, di sini. Nah, kuis kedua yang kita tuliskan tadi, dia sudah muncul di sini. Nah, langkah berikut, kita ingin membuat kuis ya. Jadi, syarat untuk membuat kuis, yang pertama, setelah kita menuliskan yang pertama tadi, kita klik lagi ini, kuis 2 ini. Perhatikan itu. Nah, setelah klik kuis 2, nah di sini ada tulisan, belum ada pertanyaan yang dimasuk. Artinya pertanyaan-pertanyaan mengenai kuis tadi belum dimasukkan di sini. Jadi kalian klik edit quiz. Nah, setelah klik edit quiz, ya di sini sudah muncul tampilan untuk memasukkan kuis. Nah, di sini kalian lihat ada tulis tambah. Nah, kita tambahkan sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini muncul ya berbagai macam pilih tipe soal. Nah, kebetulan di sini saya memilihnya pilihan ganda, pilih pilihan ganda. Berarti tambahkan. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, misalnya ini nama soal, misalnya ini kita kasih soal 1. Nah, ini kita tulis apa saja. Nah, artinya tidak boleh kosong ya, angka tanda merah ini. Kemudian di sini kita masukkan soal. Nah, di sini. Jadi teman-teman, jadi sebelum kita memasukkan soal ke dalam kuis, kita pastikan bahwa soal kita sudah buat dalam bentuk Word. Artinya supaya kita tinggal copy paste ke dalam ya. Nah, ini artinya kita mengantisipasi jangan sampai kita kerja dengan menggunakan data seperti yang saya buat sekarang ini, berarti ya datanya termakan ya, karena kita habis di mengetik soal. Kita klik satu-satu, nomor terus buat seperti ini. Nah, di sini ada yang negara, kita klik C, kita paste di sini ya. Nah, di bagian bawah nih. B. Jadi kalau ini jawabannya B, jadi jawabannya salah, kita tidak usah ini tidak ada ya, jadi poinnya 0, tidak usah diapa-apakan. Di umpan balik ini misalnya kalau kita ingin mengetik misalnya jawabannya salah, kita ketik salah, atau jawabannya Anda salah, itu bisa juga. Tapi di sini saya kosongkan, tidak usah. Jadi kalau teman-teman mau buat juga tidak apa-apa ya. Nah, oke. Jawabannya pilihan 3, kemudian pilihan 4. Jadi pilihan 4 ini yang benar ya. Berarti kita untuk pilihan 4 ini, jika jawabannya benar, kita kasih 100 poinnya. Nah, di sini kita kasih poin 100 ya. Oke. Ini masuk di pilihan 5. Jadi yang ubahnya jika jawabannya benar berarti nilainya dikasih 100. Dan kalau salah berarti nilainya 0. Tidak ada ya ini. Jadi logika komputer itu hanya 2. Jika jawabannya benar ya benar, salah ya salah. Oke. Setelah ini kita langsung masuk di sini. Simpan di perubahan. Ya, soal 1 sudah muncul. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi ya teman-teman lihat ini. Kenapa ini poin 1? Jadi total marks ini 1 ya. Berarti sini kita kasih 1 juga ya. Nah, ini terus ubah biar tetap seperti ini. Kita masuk soal nomor 2, angkanya sama. Tambahkan. Kita masukkan soal. Sini kita kasih 2. Sini soal. Di sini jawaban. C. Sorry. Ini jawaban 1. B. Sorry. B. Terus di sini
C, D. Ya, karena jawabannya benarnya C, berarti di C itu kita harus setting ya. Ya, di jawaban sebenarnya kita kasih 100. Dan C tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat soal. Kemudian langsung diklik simpan perubahan. Jadi sudah 2 soal yang kita buat. Ya, dalam contoh kali ini saya membuat 2 soal ya. Nanti kalau teman-teman ingin membuat lebih, tinggal mengulangi langkah-langkah seperti tadi ya. Klik tambah, terus pilih sebuah jawaban pertanyaan baru. Terus pilih multiple choice untuk menulis soal. Nah, kemudian di sini kita klik simpan ya. Artinya supaya soal-soal kuis yang kita ketik tadi, dia tersimpan di dalam database dari e-learning itu sendiri. Oke. Nah, setelah ini kita langkah-langkah untuk membuat kuis berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita pastikan untuk melihat kuis yang kita buat tadi. Nah, kita kembali ke awal sini. Nah, sini ya. Di soal kuis kedua ini muncul ini. Nah, jadi kalau muncul seperti ini berarti soalnya sudah ada. Jadi anak-anak tinggal ini klik untuk kuis dengan batasan waktu. Waktu mengerjakan kuis 20 menit. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimnya sebelum berakhir. Anda yakin akan mulai kuis sekarang? Nah, ini akan muncul di lembar dashboard siswa. Jadi mereka akan mulai kuis. Jadi mereka akan membaca di lembar dashboard mereka akan muncul seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, mereka bisa mulai kuis ya. Nah, di sini mereka bisa mengklik. Nah, jadi drag adalah ya misalnya di sini mereka jawab C. Nah, terus halaman selanjutnya. Guna folder setelah menentukan tempat untuk ya, di sini misalnya mereka ketik guna folder setelah menentukan tempat untuk menambah folder baru tersebut. Kita pilih new pada menu. Nah, misalnya menu apa di sini misalnya kita pilih file. Nah, terus setelah kita klik ini, jadi klik finish attempt. Jadi setelah klik finish attempt, maka siswa sudah mulai mengerjakan. Jadi ini kembali ke kumpulan semua selesai. Oke, ini akan muncul di halaman mereka jawaban Anda benar. Ini C benar. Ini jawaban Anda benar D. Jadi nanti setelah mereka klik 2 ini, di halaman mereka juga akan muncul seperti ini. Ini halaman siswa. Oke, klik review. Jadi sini mereka akan melihat kuis mereka. Ya, nilainya 10. Jawabannya benar 2. Karena jawabannya jika tadi sana kita setting kalau jawaban benar poinnya 1. Ini 2 nomornya poinnya 2. Nilainya 10. Oke. Ya, inilah yang langkah-langkah bagaimana membuat kuis. Jadi teman-teman bisa membuat kuis seperti yang saya contohkan ini. Kalau ada yang kurang pas, bisa tanyakan ke saya via WA. Sekian dan terima kasih.